Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semuanya. Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat memberikan faedah ilmu insyaallah, walaupun melalui siaran media, walaupun tidak bisa kita bertatap muka. Ini merupakan salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Dan kita berharap semoga semua jamaah kita, jamaah KPP, pemirsa Tabi'in TV di rumah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, kajian kita dari kitab Masailul Jahiliyah. Pada pertemuan yang telah lalu di Saung Al-Iman, sebelum kita istirahat karena wabah ini, kita sampai pada masalah yang ke-10, di mana termasuk di antara perkara jahiliyah adalah menuduh ahlu agama mereka kurang pemahaman, kurang hafalan, menuduh para ulama yang thiqah terhadap sunnah ini bahwasanya ulama-ulama itu adalah ulama-ulama yang tidak mengetahui realita. Ini adalah tuduhan-tuduhan, pemikiran-pemikiran jahiliyah. Kita lanjutkan sekarang, yakni mas'alatan al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrah. Jadi dua masalah yang kita gabung hari ini, yakni masalah yang ke-11 dan juga masalah yang ke-12. Apa itu? Yakni berpegang pada qiyas yang rusak. Justru sebaliknya mereka mengingkari qiyas yang benar, qiyas yang sahih. Al-istidlal bil qiyasil fasid. Beristidlal, berdalil dengan qiyas yang fasid. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka orang-orang kafir, in antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kamu kecuali manusia seperti kita belaka, sama seperti kita. Sebagaimana surah Ibrahim ayat yang ke-10. Ingkarul qiyas as-sahih, dan juga mereka mengingkari qiyas yang sahih. Ya. Dan penggabungan antara dua hal ini kita bisa mengetahui qiyas ini rusak atau sahih. Ya, kita mengingkari qiyas yang rusak atau tidak, itu tergantung pemahaman kita, apakah ini masalahnya sama, apa masalahnya beda. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Masalah yang ke-11 dan yang ke-12 ini tentang orang-orang jahiliyah berpegang pada qiyas yang rusak dan justru mengingkari qiyas yang benar. Wal qiyas indal usuliyin nau'an. Qiyas menurut para ahli usul fiqih
ada dua macam. Yang pertama namanya qiyas illah atau analog sebab. Qiyas itu analog, jadi menganalogikan sesuatu. Yakni apa? Ilhaq far'un bi asl. Jadi menganalogikan sesuatu yang cabang pada sesuatu yang asal. Fi hukmin, di dalam masalah hukum, di jami'i bainahuma, karena kesamaan antara keduanya. Jadi qiyas itu analog lah. Kalau kita misalnya di bumi ini ada kehidupan misalnya ya. Kenapa? Oh, bumi tersedia air, ada oksigen, ada lapisan atmosfer. Oleh karena itulah bumi ini salah satu planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian misalnya para astronot, para peneliti luar angkasa menemukan bahwasanya planet Mars itu memiliki struktur yang sama dengan bumi. Ada tanahnya misalnya, ada airnya, ada lapisan oksigennya, ada atmosfernya. Mereka kemudian menarik kesimpulan bahwasanya planet Mars itu bisa dihuni oleh manusia karena kesamaan tadi. Nah, ini berarti yang digunakan adalah analog atau qiyas. Nah, pertama ya, jadi kita kembali, qiyas itu ada qiyas ilat namanya, ilah sebab ya. Jika qiyas ini hilang syaratnya, salah satunya tidak sama, jadi ada sama sebagian, ada yang tidak sama sebagian, maka ini qiyasnya fasid, rusak ya. Dan tidak bisa kita berpegang teguh atas qiyas semacam ini di dalam beristinbat hukum ya. Wa hadhihi mas'alatun khatirah. Ini masalah yang bahaya kalau sampai kita menganalogkan sesuatu yang tidak sama sekali sama. Ya, qiyas ma'al farik. Qiyas karena ada perbedaan. Ya, harus memang benar-benar jami', sama. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aktsaru dhalalun nas innama huwa bisababil qiyasil fasid." Kebanyakan manusia itu sesat karena banyak berkias secara rusak, disebabkan kias yang rusak ya. Dan kias yang rusak karena tadi syaratnya ada yang hilang, kesamaannya ada yang hilang, tidak sama kok dikiaskan ya. Dalam bahasa sekarang itu kalau analog itu harus apple to apple ya, harus sama. Tidak bisa kita misalkan apple dengan jeruk dan sebagainya, harus sama masanya baru kita bisa kiaskan. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan memang, nanti kita kasih contoh-contoh, kebanyakan manusia itu sesat disebabkan karena qiyas yang salah, yang rusak ya. Orang jahiliyah justru qiyas yang rusak dipegang teguh, qiyas yang sahih diingkari ya. Dan yang pertama kali melakukan qiyas yang rusak itu siapa? Iblis ya. Setan terbesar. Lamma amarahullahu bisujud li Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa katanya iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Iblis mengatakan qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Apa yang dia gunakan? Khalaqtani min nar, karena engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ya Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Iblis mengklaim bahwasannya api lebih baik daripada tanah. Dia mengkiaskan api dengan tanah, sehingga dia menarik kesimpulan bahwasanya saya lebih baik daripada Adam, gitu loh. Jadi kias rusak yang pertama kali itu siapa yang menggunakan? Adalah iblis. Iblis menggunakan kiasnya apa? Api dengan tanah.
Dia mengklaim api itu lebih baik daripada tanah. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Berarti saya lebih baik daripada Adam. Lalu kenapa saya disuruh sujud pada Nabi Adam? Inilah kias yang rusak pertama kali. Ya. Kenapa kita sebut rusak? Karena api itu tidak lebih baik daripada tanah gitu loh. Makanya kita ini sekarang untuk mengungkap sebuah kias-kias ini kita harus bisa. Apakah ini benar kias ma'al jami' atau ma'al fariq? Ya, sama kesamanya atau beda? Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita melihat itu lagi, sesungguhnya kita menggunakan logika, tanah itu justru lebih baik daripada api. Kenapa? Ya, kenapa? Li'annan nar muharraqah mutalaffatil asya. Karena kalau api itu membakar dan menghilangkan segala sesuatu. Apa yang terbakar hangus sudah. Ya. Anda menanam pohon, melakukan penghijauan, terbakar, rusak semuanya. Api merusak. Beda dengan apa? Beda dengan tanah. Ammatin fahuwa yumbitu al-asya' wal buzur. Sedangkan tanah menumbuhkan segala sesuatu dan biji-bijian. Ya. Tanah bisa menumbuhkan pepohonan. Tanah bisa untuk membangun bangunan. Api melenyapkan bangunan dan sebagainya. Nah, kalau kita memang berpegang dengan kias ini, harusnya iblis mengatakan annas khairum minni. Manusia lebih baik daripada aku. Nah, inilah namanya kias yang rusak. Oleh karena itulah, andaikan kita kembali kepada kias itu, kita bisa mengatakan at-tin khairum minan nar. Tanah lebih baik daripada api. Ya, akan tetapi ya, kita tidak akan berpegang pada kias yang seperti ini. Akan tetapi kita berpegang pada apa? Berpegang pada ikhtiarnya Allah, pilihannya Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya. Ya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang dikehendaki, apa yang dipilih. Allah menghendaki ya supaya Adam itu dihormati oleh iblis, ya kita harus menghormati karena perintahnya Allah. Bukan mengkiaskan dengan kias yang rusak tadi. Ya, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, pilihan Allah. Karena di dalamnya ada hikmah yang sempurna. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini iblis. Demikian pula para jamaah dimuliakan oleh Allah dengan orang-orang musyrik. Ya. Mereka menggunakan kias, tapi kiasnya rusak. Tatkala apa? Tatkala mereka mendustakan para rasul. Apa yang dikatakan mereka? In antum illa basyarum mithluna. Ya, sesungguhnya kamu adalah sama-sama manusia seperti kami. Ya. Mereka berdalil bahwasannya kalau kamu manusia, kami manusia, ya sama-sama dong. Ya, kamu berarti bukan rasul. Wong kami saja tidak dapat risalah, kami tidak dapat wahyu. Kok kamu itu sama-sama manusia biasa, jangan mengklaim kamu rasul. Nah, ini kias yang rusak. Ya. Mereka mengira bahwasannya manusia itu tidak dapat mendapatkan risalah, tidak berhak mendapatkan risalah. Kalau manusia, ya tidak mungkinlah jadi utusan Allah. Ya. Dan ini adalah kias yang batil, yang fasid, yang rusak. Kenapa? Li'annahu qiyas ma'al fariq. Karena kias ini tidak ya apple to apple, ada perbedaan. Kenapa? Para rasul ya memang dikasih kelebihan di antara makhluk yang lain. Para rasul itu adalah pilihan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui tentang hal yang baik ya bagi risalahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 75 sampai 76. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nasi innallaha sami'un basir
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allahu yastafi, Allah lah yang memilih, minal malaikati, dari para malaikat, rusulan, rasul, wa minan nasi, dan dari manusia juga rasul. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka. Allah mengetahui keberadaan mereka, mengetahui segala hal kita. Ya. Dan orang-orang kafir itu juga mengatakan, in antum illa basyarum mithluna, kamu itu manusia biasa seperti kami. Turidu an tasudduna amma kana ya'budu abauna, kamu hanyalah ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datanglah keterangan yang nyata, datangkan pada kami keterangan yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, maka para rasul ya menjawab tantangan mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, iya benar, kami adalah manusia seperti kalian. Walakinnallah, akan tetapi Allah yamunnu, memberikan karunia, memberikan keutamaan, ala may yasha'u min ibadihi, kepada orang yang dikehendaki dari para hamba-hambanya. Ya. Nah, maka para jamaah dimulakan oleh Allah, kias yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menolak para rasul, bahwasanya rasul itu orang biasa seperti kami, maka tidak dapat risalah, tidak layak dapat risalah, manusia biasa saja, maka terbantahkan dengan apa? Karena kondisi manusia itu, pandanya ya, manusia itu tidak sama satu sama lain. Ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada manusia itu jadi rasul, ada ulama, ada orang yang soleh, ya. Ada di antara mereka yang juhal, yang jahil, ya. Ada yang kafir, ada yang fasik. Maka kita mengambil kesimpulan manusia itu beda-beda. Oleh karena itulah, karena beda, tidak bisa disamakan, tidak bisa dikias antara manusia yang satu dengan yang lain. Ya, kamu sama-sama manusia, kamu berarti tidak layak jadi rasul. Tidak. Ada memang manusia yang punya kelebihan, akhlaknya juga bagus, memang dia manusia pilihan, maka layak, ya, layak dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kiasnya orang-orang jahiliyah ini kias-kias yang batil. Kenapa? Karena mereka menyamakan dua hal yang tidak sama. Manusia itu beda-beda, gitu loh. Dan secara hikmah para jamaah dimulakan oleh Allah, kenapa Allah juga menjadikan rasul itu dari manusia, bukan dari malaikat, ya. Maka dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Qul law kana fil ardi, Kul, katakan Muhammad, laukana fil ardi, andaikan di muka bumi ini malaikatun yamsuna mutmainnin, yang hidup itu malaikat, mereka berjalan, ternyata yang mengisi kehidupan di dunia ini malaikat, lanazalna alaihim minas sama'i malakan rasula, maka kami turunkan dari langit malaikat sebagai rasul. Berhubung yang hidup di muka bumi ini manusia, ya maka rasulnya manusia. Inilah kenapa rasul itu dari kalangan manusia. Wong presiden saja ya mengangkat duta besar, ya pasti dilihat, yo ini daerah mana, daerah Timur Tengah, diutamakan yang apa, yang bisa bahasa Arab. Oh daerah yang dengan menggunakan bahasa Inggris, ya yang bisa bahasa Inggris. Oh daerah Thailand, yang bisa bahasa Thailand misalnya. Ya, oh daerah Cina, yang bisa bahasa Cina. Kenapa? Karena supaya bisa menyampaikan, ya. Kalau ini misalnya yang di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini manusia, terus rasulnya dari malaikat, apa bisa kemudian memberi contoh bagaimana nikah? Malaikat nggak nikah, contohnya saja. Bagaimana misalnya
berdagang. Malaikat juga nggak butuh makanan, nggak bisa. Oleh karena itulah hikmah kenapa Rasul juga dari kalangan manusia, supaya bisa menyampaikan risalah ini secara sempurna. Prakteknya bisa kita tiru. Bagaimana di Sirah Nabawi kita meniru Rasulullah prakteknya, karena Rasulullah manusia, ya. Cuma apa? Yuha ilaihi, yang dikasih wahyu pada beliau. Makanya kita bisa meniru akhlak beliau, bisa meniru bagaimana perdagangan beliau, bisa meniru kita bagaimana beliau keluarga. Kalau malaikat, ya enggak, malaikat enggak butuh itu semuanya. Malaikat enggak punya nafsu, malaikat enggak berjenis kelamin dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itulah ya Allah mengutus itu. Kenapa? Rasul itu dari kalangan manusia juga. Ini hikmahnya. Ya, bukan sebaliknya. Kalau ini logikanya dipakai seperti itu. Nah, tapi orang-orang jahiliyah itu lucu, kontradiktif ini loh. Jadi kalau seperti itu mereka itu artinya kritis, bisa mengkritisi, loh, kamu manusia, saya juga manusia, kok bisa kamu jadi Rasul? Ya, nggak layak kamu, harusnya malaikat yang jadi Rasul, orang yang suci itu. Sudah kita jawab pada sebelumnya. Nah, tapi ya, otak mereka nggak main. Tatkala apa? Tatkala pada batu, pada pepohonan. Ya, tatkala mereka apa? Tatkala mereka menyembah bebatuan. Ya. Tatkala mereka menyembah bebatuan, otak mereka nggak main. Ya, kenapa? Ya. Bebatuan itu tidak bisa memiliki sifat rububiyah, uluhiyah, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memelihara alam semesta, ya, tidak memiliki sifat ketuhanan. Loh, mereka tapi mau menyembah bebatuan, pepohonan. Mana kiasnya yang digunakan tadi, gitu loh. Ya, seharusnya yang berhak disembah itu yang bisa menciptakan, yang bisa ngurus alam semesta. Nah, orang-orang jahiliyah itu tidak main kalau di sini, ya, tidak main akalnya. Itulah kontradiktif. Ya. Oleh karena itulah para jamaah dimuliakan oleh Allah, mereka itu mengingkari risalah para rasul, ya, karena para rasul itu manusia. Dan ini adalah qiyas yang batil, ya. Dan para a'immatul kufur, para pemimpin kekufuran dari kaum Nuh itu seperti itu. Pada Nabi Nuh bisa menggunakan kias, kamu manusia, saya manusia. Tetapi pada patung Wadda, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa wa Nasra, kias mereka nggak main, kontradiktif. Ya, mereka, ya, kaumnya Nabi Nuh itu memiliki sesembahan, ya, namanya Wadda, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa wa Nasra, itu yang diabadikan di surat Nuh itu. Tapi mereka tidak menggunakan kias lagi. Loh, ini kan, ya, kamu kan batu, masa bisa, ya, menjadi pelindung alam semesta, memelihara alam semesta, sifat rububiyah, ya, masa bisa, ya, harus disembah-sembah, sifat uluhiyah, enggak. Tapi mereka enggak main akalnya. Inilah kontradiktif, ya. Mereka mengatakan, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ay yatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bi hatta hin. Orang-orang kaumnya Nabi Nuh, para petinggi mereka, tokoh-tokoh mereka mengatakan begini, ma hadza illa basyarum mithlukum, Nuh ini hanya manusia seperti kalian, yuridu ayyatafaddala alaikum, dia hanya ingin menjadi orang yang diunggulkan, orang yang memimpin, orang yang punya kelebihan di tengah kalian. Walau sya'allahu la anzala malaika, jika Allah menghendaki pasti kalau dia rasul waris dari malaikat, ya. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, ya, kita tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kita yang dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah, Nuh itu hanyalah seorang yang gila. Fatarabbasu bi hatta hin, tunggu saja sampai datang waktunya. Ini yang mereka katakan. Ya, mereka melogikakan harusnya Rasul itu malaikat. Ya, mereka tidak main, ya, bahwasanya, ya, kalau malaikat tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
Kalau malaikat kita tidak bisa mencontoh bagaimana keluarganya mereka. Kita tidak bisa mencontoh bagaimana muamalah, bagaimana berdagang, bagaimana cara makan, bagaimana cara buang hajat. Malaikat tidak buang hajat dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana istinjanya dan lain sebagainya, kita tidak punya contoh misalnya seperti itu. Ya, nggak main. Tatkala otak mereka tatkala diajak nggak main. Ya. Inilah ya kaidah yang rusak di tengah orang-orang kafir, yakni apa? Qiyas yang rusak. Nah, jadi qiyas yang pertama qiyas ilat, sebab. Kalau memang sebabnya sama, memang benar-benar sama, maka bisa. Tapi kalau qiyasnya ma'al farik, ya, jadi analognya ini terjadi perbedaan, tidak apple to apple, ya tidak bisa dibuat kesimpulan, tidak bisa dibuat untuk istinbat hukum. Ya. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, para pemirsa semuanya di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menjaga kita semuanya, amin. Jenis yang kedua qiyasnya menurut para ahli usul fikih, yakni qiyasus syubbah. Jadi subha, qiyas karena kemiripan, yakni menganalogkan antara yang cabang dengan yang usul, ya, karena banyakkan kesamaan. Dan ini khusus Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, baik itu qiyas ilah maupun qiyas syubhah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda sama sekali dengan makhluknya, dan Allah lebih mulia dari makhluknya. Kalau ada sifat-sifat mulia di makhluk ini yang sempurna, maka fal khaliq ula bihi, sang khaliq Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, ya. Jadi tidak boleh qiyas yang kedua menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim, dan milik Allah permisalan yang utama, yang tinggi, Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Fala tadribu lillahil amsal, jangan kalian membuat bagi Allah itu permisalan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Tidak ada yang bisa semisal dengan Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Surah An-Nahl ayat 48, ya. Nah, para jamaah dimulakan oleh Allah, itu ya sifatnya orang jahiliyah itu justru menggunakan qiyas yang rusak, berpegang teguh pada qiyas yang rusak. Qiyas yang sahih diingkari, ya. Tadi seperti tadi, qiyas yang sahih itu kalau ini harusnya, ya, kalau ini penduduk muka bumi ini manusia, maka harusnya rasulnya dari manusia, ya. Ini tidak digunakan oleh mereka. Justru qiyas mereka rusak. Kalau kamu manusia, maka saya juga manusia. Saya tidak rasul, maka kamu juga tidak rasul. Itu qiyas rusak. Harusnya qiyas yang sahih, kalau ini manusia, maka harusnya utusan Allah berupa dari manusia, supaya gampang Allah menjelaskan bagi manusia. Kalau ini penduduk buminya misalnya ini malaikat, baru rasulnya dari malaikat. Itu contoh saja, ya. Nah, terjadinya sifat jahiliyah ini, yakni mengingkari qiyas yang sahih dan justru berpegang terhadap qiyas yang fasid, yang rusak, itu terjadi karena satu hal saja nanti kuncinya. Apa itu? Adamu fahmil jami' wal farik, tidak memahami antara kesamaan yang dikiaskan dengan antara perbedaan yang dikiaskan. Makanya kuncinya supaya kita bisa mengetahui, oh ini qiyas rusak, ini qiyas benar, kita bisa mengetahui kesamaannya secara pasti, ya. Contoh saja qiyas yang sahih. Kenapa misalnya orang ya di dalam hari ini, narkoba dulu tidak ada di zaman Rasulullah misalnya, rokok dulu tidak ada di zaman Rasulullah, kok bisa kamu mengharamkan? Maka ini qiyas yang digunakan.
Kesamaannya apa? Ya, di dalam dalil itu disebutkan khamr itu diharamkan karena apa? Ya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Pertama, itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Khamr diharamkan itu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Iya, diakui ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Cuma lebih besar apa? Mudaratnya. Anda bilang rokok misalnya, iya ada manfaatnya, iya, tapi mudaratnya lebih besar. Oleh karena itulah diharamkan. Ini namanya qiyas yang sahih. Narkoba, iya ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Dan di ayat lain misalnya, kaidahnya apa? Wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Cirinya Rasul itu mengharamkan hal-hal yang buruk. Kalau saya buat soal, misalnya ya, merokok adalah perbuatan yang A, baik, B, buruk, C, baik dan buruk misalnya. Orang pasti milih apa? Anak yang benar, pikirannya yang benar, itu pasti milih perbuatan buruk. Kalau itu merokok itu baik itu, buruk ono, arek-arek cilik mulai rokokan, nah, sing pinter rokokan ya. Itu kalau itu berarti, nah ini kias yang benar, pikirannya benar, jangan dikiaskan yang dengan rusak gitu loh. Contoh kias yang benar. Ada kias yang rusak, yang ini dijadikan pegangan. Satu contoh, boleh itu kita kerjasama dengan jin, ngingu tuyul boleh. Apa kiasnya? Loh, Nabi Sulaiman itu nggawe jin, loh kan ini ya. Nah inilah kalau kita tidak tahu antara persamaan dan perbedaannya, sehingga kias bisa rusak. Ya, kita lihat ifrit itu, wah, Nabi Sulaiman itu ngongkon ifrit, ya, untuk mengambil singgasananya Ratu Saba. Para jamaah dimulakan oleh Allah. Pertama, untuk menjawab seperti ini, kita pasti sama apa beda ini? Sampean pertama lek mudang ini, sampean Nabi apa manusia biasa? Manusia biasa, ya beda rek kalau Nabi Sulaiman. Wis, beda. Lek beda berarti rusak wis. Yang kedua, apakah semua nabi menggunakan jin? Tidak. Ternyata hanya Nabi Sulaiman. Ya, kalau semua nabi membiasakan memakai jin dan lain sebagainya, bisa kita teruskan. Nah, yang ketiga, kalimatnya itu begini. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Surah An-Naml, surat semut. Wa husyira li Sulaimana junuduhu, dan dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman bala tentaranya. Ya, minal insi minal jinni wal ins, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, wat thair, dan dari bangsa burung. Faum yuzaun, mereka datang dengan segera. Kalimatnya dikumpulkan. Berarti kalau dikumpulkan, ini ada yang mengumpulkan untuk Nabi Sulaiman. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah. Lah sampean iki, jin iki dikumpulkan Allah apa enggak? Pasti kerjasama dengan jin menggunakan syarat-syarat, baik tuyul, perewangan dan sebagainya. Maka ini contoh kias yang rusak, sehingga tidak bisa dikiaskan Anda bekerja sama dengan jin sebagaimana Nabi Sulaiman bala tentaranya adalah jin. Nah, yes. Contoh kedua, kias yang rusak, bolehnya menggunakan jimat. Oh, menggunakan jimat iki akeh iki kok ngene. Iki sabuk iki bisa begini-begini. Apa mereka mengkiaskan dengan apa? Tongkatnya Nabi Musa. Loh, Nabi Musa itu ya gawe tongkat nang dindi, iki jimatnya Nabi Musa. Mereka tidak bisa membedakan antara mukjizat dengan jimat. Ya. Maka kita teliti, sama apa beda? Kamu nabi atau bukan? Bukan. Yes. Terus kemudian bagaimana kita melihatnya bahwasannya tongkat itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu kamu datang-datangkan, kamu mohon pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Contoh ketiga, kias yang rusak.
siram kembang di kuburan, itu gak apa-apa itu dan sebagainya. Dikiaskan dengan apa? Peristiwa Nabi lewat kebun kemudian ditancapkan pelepah kurma itu. Nah, pelepah kurma itu berarti ini sama dengan itu. Pertama ya, kita teliti ini sama apa beda. Pertama, kasus Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma itu hanya satu kasus itu loh, tidak pada setiap kuburan ya. Tidak pada setiap kuburan, khusus kasus itu ya. Kemudian pelepah kurma itu apakah sama dengan bunga? Apakah di zaman Rasulullah ada bunga? Dan apakah itu setiap Rasulullah kemudian ada sahabatnya yang wafat disirami bunga ya, sehingga seolah-olah orang yang tidak menyiramkan bunga ini orang yang kudu, orang yang tidak tahu adab, orang yang tidak bakti pada orang tuanya ketika meninggalkan. Tidak. Ini kias yang rusak. Contoh lagi kias yang rusak, menyamakan antara riba dengan jual beli ya. Apa rek usaha nih? Oh, usahaku nyeleno duit, nganakno duit dan sebagainya. Oh, aku jasa penukaran uang. Nah, beda ini ya. Orang-orang yang melakukan riba tidak ada resiko untung rugi, mereka resikonya untung terus ya. Jual beli ada resiko untung rugi dan lain sebagainya. Dan kita mengetahui bahwasanya ada 6 komoditas yang tidak boleh ditukar dengan yang lebih. Yang kelima misalnya, kias menyamakan, menganalogkan antara pajak dengan zakat. Beda ya. Ada, kalau zakat ada nisab, pajak tidak ada batas minimal ya. Anda kaya, Anda miskin kena pajak. Mau membangun dewe kena pajak dewe ya. Anda muslim ya, Anda kafir kena pajak ya. Sedangkan zakat ini bagi yang muslim, yang kafir kena jizyah dan sebagainya. Contoh lagi ya, kias yang rusak, mencium, mengusap-ngusap kuburan-kuburan. Dikiaskan dengan apa? Mencium hajar aswad. Ini kias rusak. Kenapa? Rasulullah khusus hajar aswad memang untuk itu dicium, tapi Rasulullah tidak menyamakan hajar aswad dengan kuburan. Rasulullah tidak pernah menyuruh cium-cium ngalap berkah kuburan dan sebagainya. Selanjutnya contoh kias yang rusak lagi, semedi, topo, yoga, meditasi. Disamakan dengan apa? Tahanusnya Rasulullah di Gua Hiro. Waduh, ini seperti Rasulullah dulu, topo dan ya, ini hal yang berbeda. Kiasnya rusak karena tidak hal yang sama, tidak bisa diistimbat hukum. Contoh lagi ya, menyamakan makhluk dengan Allah. Gini, kamu kalau ingin ketemu presiden, masa bisa langsung ketemu? Tidak bisa, melalui ajudannya kan, melalui orang terdekatnya. Maka sama dengan Allah itu harus melalui perantara. Nah, ini menyamakan Allah dengan sifat makhluknya, tidak boleh ya. Contoh kias lagi yang rusak, menyamakan fase sekarang ini, zaman sekarang dengan fase Mekah. Selama belum berdiri negara Islam, maka ini seperti kita hidup di zaman Mekah. Kalau zaman Mekah ini tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Jadi sekarang nggak perlu sholat selama negara Islam belum berdiri. Ini adalah ya, kias yang rusak ya. Contoh lagi, wah koyok ngubur kewan aja ini. Soalnya apa? Dikiasno karo kewan dan sebagainya ya. Padahal ini ngubur muslim hanya karena tidak ya dilakukan acara ritual-ritual ya, ibadah-ibadah yang tradisional seperti itu ya. Maka kita lihat apakah hewan itu dimandikan, apakah hewan itu dikafani, apakah hewan itu disolati? Enggak ya, sudah beda. Orang muslim itu walaupun tidak ada acara-acara itu, mereka dimandikan, dikafani, beda, enggak seperti hewan. Maka ucapan seperti itu kias yang rusak, menyamakan orang yang tidak melakukan ritual tradisional ya, ya, mereka yang berpegang teguh pada ajaran sunnah Rasul, pada ajaran Rasulullah, tidak mau nambah-nambahi dengan ya menguburkan seperti hewan. Salah, hewan tidak dikafani kok, tidak disolati. Sedangkan muslim dikafani, dimandikan, disolati ya. Yang terakhir itu yang rame misalnya ya, yang rame, yang
disertasi doktoral menyamakan antara pacar dengan milkul yamin, dengan budak, ya, sehingga bisa digauli halal thayyibah. Nah, itu terjadi karena apa? Karena ya kias yang rusak. Oleh karena itulah benar Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya kebanyakan manusia yang sesat itu disebabkan oleh kias yang rusak. Maka para jamaah dimulakan Allah, di dalam mengungkap syubhat, terutama di akhir zaman seperti ini, kita harus pandai mengungkap suatu hal yang dikiaskan ini. Apakah ini benar-benar sama apa beda? Kalau beda, maka tidak bisa dikiaskan seperti tadi. Ya, lihatlah orang yang menghalalkan perzinahan hanya karena salah mengkiaskan. Pacar dikiaskan dengan milkul yamin, dengan budak. Jadinya apa? Pacar boleh dizinai, boleh digauli seperti budak. Maka jadinya apa? Sesat. Jadinya menghalalkan perzinahan. Nah, ini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, masalah yang ke-11 dan ke-12, masalah tentang qiyas yang benar dan qiyas yang rusak. Orang-orang jahiliyah itu berpegang teguh pada qiyas yang rusak, ya, dan mengingkari qiyas yang sahih. Sedangkan kita orang muslim harus kebalikannya, kita harus benar-benar melakukan qiyas secara sahih dan menghindari qiyas ma'al farik, sehingga itu menjadi qiyasul fasid, qiyas yang rusak. Sudah kita kasih contohnya tadi dan kita sampai pada kesimpulan memang benar pernyataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya di antara banyak hal yang menyebabkan manusia itu tersesat karena salahnya melakukan qiyas, karena qiyas yang rusak. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan tetap untuk kita bersabar di dalam menghadapi wabah ini. Tetap kita bertawakal pada Allah, berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari wabah ini dengan berbagai hal yang kita bisa lakukan, termasuk taati himbauan pemerintah semampu mungkin, ya. Dan semoga yang teman-teman kita yang tidak bisa diam di rumah, memang harus bekerja dan lain sebagainya, ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama bekerja dan dimanapun kita berada. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.